Bukek Xiansu. Audiobook novel silat. Cerita, Hoping Hu. Bab 2. Dia lalu mengambil bubukan akar tertentu, menabur bubukan itu ke dalam luka yang menganga. Aduh mati aku. Kakek itu berseru keras ketika merasa betapa obat itu mendatangkan rasa nyeri seperti ada puluhan ekor lebah menyengat-nyengat bagian yang terluka itu. Harap kau pertahankan, Lo Eng Hyong sebentar juga akan hilang rasa nyerinya. Jangan lawan ras nyeri itu, hadapilah sebagai kenyataan dan ketahuilah bahwa bubuk itu adalah obat yang akan mengusir penyakit ini. Sambil berkata demikian, Sin Leong lalu menggunakan 4 helai daun yang sudah diremas sehingga daun itu menjadi basah dan layu, kemudian ditutupnya luka itu dengan 4 helai daun. Benar saja, rintihan orang itu makin perlahan tanda bahwa rasa nyerinya berkurang dan akhirnya orang itu menarik nafas panjang karena rasa nyerinya kini dapat ditahannya. Harap Long Hyong membawa akar ini, dimasak dan airnya diminum. Khasiatnya untuk membersihkan racun yang masih berada di kakimu. Dengan demikian maka luka itu akan membusuk dan akan lekas sembuh. Obat bubuk dan daun-daun ini untuk mengganti obat setiap hari sekali, kiranya cukup untuk sepekan sampai luka itu sembuh sama sekali. Sin Leong berkata sambil membungkus obat-obat itu dengan sehelai daun yang lebar dan menyerahkannya kepada Sin Hek Ho. Orang kasar itu menerima bungkusan obat dan kembali menghela napas panjang. Kalau saja aku dapat mempunyai seorang sahabat seperti engkau yang selalu berada di sampingku. Kalau saja aku dapat mempunyai seorang anak seperti engkau, kiranya aku tidak akan tersesat sejauh ini. Terima kasih, Sintong dan aku tidak dapat membalas apa-apa kecuali peringatan kepadamu bahwa engkau terancam bahaya besar. Sin Leong mengangkat muka memandang wajah berkulit hitam itu dengan heran. Sintong, dunia Kangou telah geger dengan namamu. Orang-orang Kangou, termasuk aku, yang telah menerima pengobatanmu, membawa namamu di dunia Kangou dan terjadilah geger karena nama Sintong menjadi kembang bibir setiap orang Kangou. Banyak partai besar tertarik hatinya, menganggap engkau tentu penjelmaan dewa atau sang Buddha dan kini telah banyak partai dan orang-orang gagah yang siap untuk datang ke sini dan untuk membujukmu menjadi anggota mereka atau menjadi murid orang-orang Kangou yang terkenal. Celakanya, di antara mereka itu terdapat 2 orang manusia iblis yang lain lagi maksudnya, bukan maksud baik seperti tokoh dan partai persilatan, melainkan maksud keji terhadap dirimu. Sin Leong mengerutkan alisnya, sedikitpun dia tidak merasa takut karena memang dia tidak mempunyai niat buruk terhadap siapapun di dunia ini. Lo Eng Hyong, aku hanya seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa, tidak mempunyai permusuhan dengan siapapun juga. Siapa orangnya yang akan menggangguku? Kakek itu memandang terharu. Ah, kau benar-benar seorang yang aneh dan bersih hatimu. Kalau aku memiliki kepandaian, aku akan melindungimu dengan seluruh tubuh dan nyawaku, bukan hanya karena 2 kali kau menolongku, melainkan karena tidak rela aku melihat orang mau merusak seorang bocah ajaib seperti engkau ini. Akan tetapi 2 orang iblis itu. Sin Hek Ho menggigil dan kelihatan jerih sekali. Siapakah mereka dan apa yang mereka kehendaki dari aku? Di dunia Kangou, banyak terdapat golongan sesat, manusia-manusia iblis termasuk orang seperti aku. Akan tetapi dibandingkan 2 orang yang kumaksudkan itu, mereka adalah 2 ekor harimau buas sedangkan orang seperti aku hanyalah seekor tikus. Yang seorang adalah kakek berpakaian pengemis, kelihatan seperti orang miskin yang alim, namun dialah iblis nomor 1, ketua Pat Jiu Kaipang, seorang yang memiliki rumah seperti istana dan wajahnya yang biasa dan alim menyembunyikan watak yang kejamnya melebihi iblis sendiri. Celakalah engkau kalau sudah berada di tangan kakek ini Sintong. Kurasa seorang kakek seperti dia tidak membutuhkan seorang anak kecil seperti aku. Aku tidak khawatir dia akan menggangguku, Lo Eng Hyong. Tidak aneh kalau kau berpendapat demikian, karena kau seorang anak ajaib yang berhati dan berpikiran polos dan murni. Akan tetapi aku khawatir sekali, apalagi iblis kedua yang tidak kalah kejamnya. Dia seorang wanita, cantik dan tak ada yang tahu berapa usianya. Kelihatannya cantik, rambutnya panjang harum dan selalu membawa sebuah payung, kelihatannya lemah dan membutuhkan perlindungan. Akan tetapi, seperti iblis pertama, semua kecantikan dan kelemah lembutannya itu menyembunyikan watak yang sesungguhnya, watak yang lebih keji dan kejam daripada iblis sendiri. Lo Eng Hyong, harap saja Lo Eng Hyong tidak memburuk-burukan orang lain seperti itu. Aku tidak percaya. Kakek itu menarik napas panjang lalu bangkit berdiri. Aku sudah memberi peringatan kepadamu Sintong. Dan kalau kau mau, marilah kau ikut aku bersembunyi di tempat aman sehingga tidak ada seorang pun yang tahu. Setelah keadaan benar aman barulah kau kembali ke sini. Aku mendengar berita angin bahwa 2 iblis itu sedang menuju ke Jeng Hawasan mencarimu. Namun Sin Leong menggeleng kepala. Aku dibutuhkan oleh penduduk pedusunan di sini, aku tidak pergi kemana-mana, Lo Eng Hyong. Sudahlah. Aku sudah berusaha memperingatkanmu. Mudah-mudahan saja benar-benar tidak terjadi seperti yang kukhawatirkan. Dan lebih-lebih lagi mudah-mudahan aku tidak akan terluka lagi seperti ini, sehingga kalau kau benar-benar sudah tidak berada lagi di sini, aku payah mencari obat.
Selamat tinggal Sintong dan sekali lagi terima kasih. Selamat jalan, Long Hyong, semoga lekas sembuh. Orang itu berjalan menyeret kakinya yang terluka, baru belasan langkah menoleh lagi dan berkata, benar-benarkah kau tidak mau ikut bersamaku untuk bersembunyi, Sintong? Sin Leong tersenyum dan menggeleng kepala tanpa menjawab. Sintong, siapakah namamu yang sesungguhnya? Aku disebut Sintong, biarpun aku merasa seorang anak biasa, aku tidak tega menolak sebutan itu. Kau mengenalku sebagai Sintong, itulah namaku. Sin Hekho menggeleng kepala, melanjutkan perjalanannya dan masih bergeleng-geleng dan mulutnya mengomel, anak ajaib, sayang. Dan dia mengepal tinju, seolah-olah hendak menyerang siapapun yang akan mengganggu bocah yang dikaguminya itu. Beberapa hari kemudian semenjak Sin Hekho datang minta obat kepada Sin Leong, makin banyaklah orang yang datang membisikkan kepada anak itu tentang geger di dunia Kang Ou tentang dirinya. Bermacam-macam berita aneh yang didengar oleh Sin Leong tentang ancaman dan lain-lain mengenai dirinya, namun dia sama sekali tidak ambil peduli dan tetap saja bersikap tenang dan bekerja seperti biasa, tidak pernah gelisah, bahkan sama sekali tidak pernah memikirkan tentang berita yang didengarnya itu. Beberapa pekan kemudian, pagi hari dari arah timur kaki pegunungan Zhenghaosan tampak berjalan seorang kakek seorang diri, menoleh ke kanan dan kiri seolah-olah menikmati pemandangan alam di sekitar tempat itu. Kakek ini usianya tentu sudah 60-an tahun, tubuhnya kurus kecil. Pakaiannya penuh tambalan, dan wajahnya membayangkan kesabaran dan mulut yang ompong itu bahkan selalu menyungging senyum simpul keramahan. Dia melangkah perlahan-lahan memasuki hutan pertama di kaki pegunungan Zhenghaosan, langkahnya dibantu dengan ayunan sebatang tongkat butut yang berwarna hitam, agaknya terbuat dari semacam kayu yang sudah amat tua sehingga seperti besi saja rupanya. Agaknya dia seorang pengemis tua yang hidupnya serba kekurangan namun yang dapat menyesuaikan diri sehingga tidak merasa kurang, bahkan kelihatannya gembira, menerima hidup apa adanya dan hatinya selalu senang. Buktinya ketika dia mendengar kicau burung-burung, kakek ini membuka mulutnya dan bernyanyi pula. Akan tetapi kata-kata dalam nyanyiannya itu tentu akan membuat setiap orang yang mendengarnya mengerutkan kening, karena selain aneh, juga menyimpang dari ajaran kebatinan umumnya. Apa artinya hidup kalau hati tak senang? Apa artinya hidup kalau segala keinginan tak terpenuhi? Puluhan tahun mempelajari ilmu. Bekal memenuhi segala kehendak. Berenang dalam lautan kesenangan mati pun tidak penasaran. Berkali-kali pengemis ini bernyanyi dengan kata-kata yang itu-itu juga, suaranya halus dan cukup merdu dan sambil bernyanyi dia mengatur irama lagu dengan ketukan tongkatnya di atas tanah lunak atau kebetulan mengenai batu yang keras, ujung tongkat itu tentu membuat lubang. Kedua kakinya yang bersepatu butut itu sendiri tidak meninggalkan jejak seolah-olah dia tidak menginjak tanah akan tetapi tongkat itu membuat jejak jelas karena setiap kali melubangi tanah maupun batu. Adapun kaki itu sendiri, biarpun menginjak tanah basah, sama sekali tidak meninggalkan bekas. Beberapa menit kemudian setelah kakek aneh ini lewat, tampak berkelebat bayangan orang, juga datang dari arah timur melalui kaki bukit itu. Mereka itu terdiri dari 12 orang laki-laki dari usia 30-40 tahun, dan seorang wanita berusia 25 tahun, berwajah manis dan bertubuh bagus dengan pinggang ramping. 12 orang laki-laki itu kesemuanya kelihatan gagah dan pakaian mereka jelas menunjukkan bahwa mereka adalah ahli-ahli silat. Sedangkan gerakan mereka yang ringan cekatan membuktikan bahwa mereka bukanlah sembarangan orang Kanguu melainkan rombongan orang gagah yang berilmu. Hal ini memang tidak salah, karena mereka itulah yang terkenal dengan julukan Cap Sasiniap, 13 pendekar sakti, murid-murid utama dari partai besar Butongpai. Tahan dulu, para suheng. Tiba-tiba wanita cantik itu mengangkat tangannya ke atas dan memperingatkan para suhengnya, kemudian dia menuding ke bawah dan berkata, lihat ini. 13 orang ini memperhatikan bekas tusukan tongkat pengemis tadi yang jaraknya teratur dan biarpun tiba di atas batu, tetap saja tampak batu itu berlubang. Siapa lagi kalau bukan dia, kata gadis itu dengan alis berkerut. Tenaga tusukan tongkat yang hebat, kata seorang. Dan jejak kakinya tidak tampak, tak salah lagi, Pat Jiu Kayong, raja pengemis berlengan 8, tentu telah lewat di sini, dan baru saja. Hayo cepat kita mengejarnya. Jangan sampai dia mendahului kita memasuki hutan 1000 bunga, kata orang tertua di antara mereka, seorang berusia 40 tahun yang bermuka seperti harimau. Karena kini merasa yakin bahwa jejak lubang-lubang itu tentu terbuat oleh tongkat Pajiu Kaayong, maka 13 orang tokoh Butongpai itu mencabut senjata masing-masing dan tampaklah berkilaunya senjata tajam itu meluncur ke depan ketika 13 orang itu mengerahkan ginkang mereka dan menggunakan ilmu berlari cepat melakukan pengejaran ke depan, ke arah jejak berlubang itu. Tak lama kemudian terdengarlah oleh mereka bunyi nyanyian kakek pengemis tadi. 13 orang ini memperlambat larinya dan satu-satunya wanita di antara mereka mengomel lirih, dasar manusia iblis. Selama hidupnya mengejar kesenangan dan demi kesenangan dia tidak segan melakukan hal-hal terkutuk yang kejamnya melebihi iblis sendiri, Sumoy, terhadap orang seperti dia kita harus berhati-hati.
Semenjak dahulu, Bu Tongpai tidak pernah bermusuhan dengan tokoh Kang Ou yang manapun juga, tidak pula mencampuri urusan mereka. Maka biarlah nanti kita bertanya dia secara baik-baik dan kalau tidak terpaksa sekali lebih baik kita menghindarkan pertempuran. Kata Toa Suheng, kakak seperguruan tertua, mereka. Semua sutenya mengangguk, akan tetapi semuanya mengomel, siapakah yang takut kepadanya? Dia melintangkan pedangnya. Memang nona yang bernama Te Kuat Lin ini, terkenal berhati keras dan pemberani dan memang ilmu pedangnya hebat maka tidaklah mengherankan apabila dia terhitung seorang di antara Capsha Sin Hiap yang terkenal di dunia Kang Ou. Sumoy, kita harus mentaati perintah suhu, agar tidak membawa Bu Tongpai menanam bibit permusuhan dengan golongan lain, baik kaum bersih maupun kaum sesat. Karena itu, dalam pertemuan ini, serahkan saja kepadaku untuk mewakili kalian semua. Karena maklum bahwa dia tidak boleh melanggar perintah gurunya dan bahwa Toa Suheng ini selain paling lihai juga merupakan seorang yang mewakili suhu mereka, Kuat Lin mengangguk biarpun bibirnya yang merah tetap cemberut tidak puas. Dia merasa tidak puas melihat sikap jerih yang diperlihatkan para suhengnya. Capsha Sin Hiap mempunyai nama besar di dunia Kang Ou, disegani kawan ditakuti lawan, masa sekarang berhadapan dengan seorang tokoh sesat saja kelihatan gentar? Suara nyanyian itu makin keras, tanda bahwa jarak di antara mereka dengan kakek itu makin dekat. Dengan ilmu meringankan tubuh yang hampir sempurna, 13 orang pendekar Bu Tongpai itu dan dapat menyusul dan berkelebatlah tubuh mereka, dari kanan kiri dan atas, tahu-tahu mereka telah berdiri menghadap di depan kakek pengemis dengan sikap keren dan gagah sekali. Kakek pengemis itu masih melanjutkan nyanyiannya sambil berdiri memandang, dan ketika pandang matanya bertemu dengan wajah Kuat Lin, dia tidak menyembunyikan kekagumannya. Setelah nyanyiannya berhenti, barulah dia tersenyum dan berkata, apakah kalian ini serombongan pemain akrobat yang hendak menjual kepandaian? Aku seorang pengemis tidak mempunyai uang untuk membayar upah kalian. Harap Lo Cianpui tidak berpura-pura lagi. Kami tahu bahwa Lo Cianpui adalah Pajiu Kai Pangcu, ketua perkumpulan pengemis 8 lengan, yang terhormat. Lo Cianpui adalah tokoh terkenal yang berjuluk Pajiu Kai Ong, bukan? Kakek yang mukanya kelihatan sabar dan baik hati itu tersenyum, senyumnya juga simpatik dan ramah. 13 orang pendekar Bu Tongpai itu yang hanya baru mengenal nama kakek sakti kaum sesat ini, diam-diam merasa heran bahkan sangsi apakah benar mereka berhadapan dengan Pajiu Kai Ong yang kabarnya kejamnya seperti iblis. Karena kakek ini kelihatan halus tutur sapanya dan begitu ramah. Sungguh sukar zaman sekarang ini untuk bersembunyi dan menyembunyikan diri. Orang-orang muda sekarang amat tajam penciumannya dan penglihatannya, biarpun belum pernah jumpa sudah mengenal orang. Orang-orang muda yang gagah dan cantik, dia memandang Kuat Lin lagi dengan kagum, tidak keliru dugaan kalian aku adalah Pajiu Kai Ong, seorang pengemis tua yang hanya memiliki sebatang tongkat butut ini. Tidak tahu siapakah kalian dan perlu apa kalian menghadang perjalananku? Kami adalah Capsha Sin Hiap dari Bu Tongpai, kata Kuat Lin dan karena sudah terlanjur, maka percuma saja Twea Suhengnya mencegahnya dengan pandang matanya. Benar, kami adalah murid-murid Bu Tongpai, Lo Cianpui, kata Toa Suheng itu dengan hati tidak enak karena semuanya yang lancang itu ternyata telah membuka kartu dan mengaku bahwa mereka dari Bu Tongpai, berarti membawa-bawa nama perkumpulan mereka. Bagus. Memang Bu Tongpai mempunyai banyak murid pandai, gagah dan cantik sepanjang kabar yang kudengar. Akan tetapi kalau tidak salah, aku tidak pernah berurusan dengan Bu Tongpai. Melihat sikap kakek itu masih ramah dan kata-katanya juga halus dan tidak bermusuh, Toa Suheng itu menjadi makin tidak enak. Akan tetapi karena dia maklum orang macam apa adanya kakek di depannya ini, dan betapa Sintong yang mereka dengar merupakan seorang anak ajaib yang luar biasa dan sudah menolong manusia dengan pengetahuan yang tepat mengenai khasiat tumbuhan yang mengandung obat, maka tetap saja dia merasa khawatir akan keselamatan Sintong itu kalau sampai kakek datuk sesat ini bertemu dengan anak itu. Apa yang Lo Cianpui katakan memang benar. Di antara Lo Cianpui dengan Bu Tongpai, tidak pernah ada urusan. Dan sekali ini, kami orang-orang muda dari Bu Tongpai juga tidak berniat untuk mengganggu Lo Cianpui yang terhormat. Hanya kami mendengar berita bahwa di antara banyak tokoh Kang Ou, Lo Cianpui juga berminat kepada anak kecil budiman yang terkenal dengan sebutan Sintong dan yang berdiam di dalam hutan 1000 bunga. Benarkah ini, dan apakah Lo Cianpui sekarang sedang menuju ke hutan itu? Mulai berubah wajah kakek itu mendengar ucapan ini, senyumnya masih ada akan tetapi sepasang matanya yang tadinya berseri gembira itu kehilangan cahaya kegembiraannya dan berubah dengan sinar kilat yang mengejutkan mereka semua. Orang-orang muda yang lancang. Kalau benar aku hendak pergi mengunjungi Sintong, kalian mau apakah? 13 orang anak murid Bu Tongpai itu sudah dapat mencium keadaan yang membuat mereka semua siap siaga. Mereka melihat bahwa kakek yang kelihatannya halus budi itu dan ramah ini mulai memperlihatkan tanduknya atau watak sesungguhnya. Lo Cianpui, kalau benar demikian, kami hanya mohon kepada Lo Cianpui agar tidak mengganggu Sintong. Apa muka bocah itu? Bukan apa-apa, Lo Cianpui.
Namun mendengar betapa anak ajaib itu telah banyak menolong orang tanpa pandang bulu tanpa pamrih, maka sudahlah menjadi kewajiban semua orang gagah di dunia Kang Ou untuk menjaga keselamatannya. Perubahan hebat pada diri kakek itu. Kini senyumnya bahkan lenyap dan mulutnya menyeringai penuh sikap mengejek, matanya berkilat-kilat dan suaranya berubah kaku, ketus dan memandang rendah. Anak-anak kurang ajar. Apakah si tua bangka Kuibo Sanjin yang mengutus kalian? Guru kami tidak tahu menahu tentang ini. Kami kebetulan berada di daerah ini dan mendengar akan Sintong yang terancam bahaya, maka kami melihat Lo Ciankue lalu sengaja hendak bertanya. Tentu saja kalau Lo Ciankue tidak menghendaki Sintong, kami pun sama sekali tidak kurang ajar dan kami mohon maaf sebanyaknya. Aku memang menuju ke hutan seribu bunga. Mengapa kalian menyangka bahwa aku akan mencelakai Sintong? 13 pendekar Butongpai itu makin tegang. Kakek ini sudah mulai berterus terang, maka tiada salahnya kalau mereka bersikap waspada dan berterus terang pula. Siapa yang tidak mendengar bahwa Pak Jiu Kaayong sedang menyempurnakan ilmu iblis yang disebut Hiat Chiang Watsut, ilmu hitam tangan darah? Tiba-tiba Kuat Lim berseru sambil menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka kakek itu. Para suhengnya terkejut, akan tetapi ucapan telah terlanjur dikeluarkan dan memang dalam hati mereka terkandung tuduhan ini. Ilmu Hiat Chiang Watsut adalah semacam ilmu hitam yang hanya dapat dipelajari oleh kaum sesat karena ilmu ini membutuhkan syarat yang amat keji, yaitu menghimpun kekuatan hitam dengan jalan menghisap dan minum darah, otak dan sumsum anak-anak yang masih bersih darahnya. Tentu saja bagi seorang yang sedang menyempurnakan ilmu iblis ini, Sintong mempunyai daya tarik yang luar biasa, karena darah, otak dan sumsum seorang bocah seperti Sintong yang ajaib, lebih berharga dari darah, otak dan sumsum puluhan orang bocah biasa lainnya. Tiba-tiba kakek itu tertawa lebar. Hahaha, memang benar. Dan satu-satunya bocah yang akan menyempurnakan ilmuku itu adalah Sintong. Dan aku bukan hanya suka minum dan menghisap darah, otak dan sumsum bocah yang bersih, juga aku bukannya tidak suka bersenang-senang dengan perawan cantik seperti engkau, Nona. Singgi. Singgi. Tampak sinar-sinar berkilauan ketika pedang yang 13 buah banyaknya itu bergerak secara berbarengan dan 13 orang pendekar itu telah mengurung si kakek yang masih tertawa-tawa. Hehe. Kalian mau coba-coba main-main dengan Pak Jiu Kaayong? Sayang kalian masih muda-muda harus mati, kecuali Nona manis. Andai kata si tua bangka Kui Bok Sanjin berada di sini sekalipun, dia juga tentu akan mampus kalau berani menentang Pak Jiu Kaayong. Serbu dan basmi iblis ini. Toa Suheng itu berteriak dan mereka sudah menerjang maju dengan bermacam gerakan yang cepat dan dahsyat. Tiba-tiba kakek itu mengeluarkan suara pekik yang dahsyat, pekik yang disusul dengan suara tertawa menyeramkan. Suara ketawa ini bergema di seluruh hutan, sehingga terdengar suara ketawa menjawabnya dari semua penjuru, seolah-olah semua setan dan iblis penjaga hutan telah datang oleh panggilan kakek itu. Hebatnya, suara pekik dan tertawa itu membuat 13 orang pendekar itu seketika seperti berubah menjadi arca, gerakan mereka terhenti dan untuk beberapa detik mereka hanya bengong memandang kakek itu dan jantung mereka seolah-olah berhenti berdenyut. Toa Suheng mereka yang bermuka gagah perkasa itu segera berseru, awas. Sai Chuokang, ilmu menggereng seperti singa berdasarkan hikang. Seruan ini menyadarkan para sutenya dan semuanya. Mereka cepat mengerahkan sinkang sehingga pengaruh Sai Chuokang itu membuyar. Pedang mereka melanjutkan gerakannya. Sing sing. Siwut. Terang terang terang. Hehehe. Gulungan sinar pedang-pedang yang menyambar ke arah tubuh kakek dari berbagai jurusan, dapat ditangkis oleh gulungan sinar tongkat hitam yang telah diputar dengan cepatnya oleh Pak Jiu Kaayong. Para pendekar Butongpai itu terkejut ketika merasakan betapa telapak tangan mereka menjadi panas dan nyeri setiap kali pedang mereka tertangkis tongkat. Hal ini menandakan bahwa si kakek benar-benar amat lihai dan memiliki tenaga sakti yang amat kuat. Juga tongkatnya yang kelihatan butut dan hitam itu ternyata terbuat dari logam pilihan sehingga mampu menahan ketajaman pedang di tangan mereka, padahal semua pedang di tangan Capsa Sin Hiap adalah pedang-pedang pusaka yang ampuh. Ini Kang Moheng Kiam, ilmu pedang 5 unsur, dari Butongpai yang terkenal? Tidak seberapa. Sambil menggerakkan tongkatnya menangkis setiap sinar pedang yang meluncur datang, kakek itu tertawa dan mengejek. Bentuk Sin Kiampin, barisan pedang sakti. Teriak si Toa Suheng melihat betapa kakek itu benar-benar amat tangguh sehingga semua serangan pedang mereka dapat ditangkis dengan mudahnya. Tiba-tiba 13 orang pendekar itu merubah gerakan mereka, kini mereka tidak lagi menyerang dari kedudukan tertentu, melainkan mereka bergerak mengurung dan mengelilingi kakek itu, sambil bergerak berkeliling mereka menyusun serangan berantai yang susul menyusul dan yang datangnya dari arah yang tidak tertentu. Diam-diam kakek itu terkejut, sejenak dia menjadi bingung. Kalau tadi mereka itu menyerangnya dari kedudukan tertentu, biarpun gerakan mereka tadi berdasarkan Ngoheng Kiam, namun dia sudah dapat mengenal dasar Ngoheng Kiam dan dapat menggerakkan tongkat secara otomatis untuk menangkis semua pedang yang datang menyambar.
Akan tetapi sekarang, sukar sekali menentukan dari mana serangan akan datang, dan gerakan mengelilinginya itu benar-benar mendatangkan rasa pusing. Marahlah Pajiu Kaiong. Tadi dia ingin mempelajari ilmu pedang Butong Pai dan memperhatikan para pengeroyoknya sebelum membunuh mereka. Akan tetapi setelah mereka menggunakan Sim Kiam Tin, dia tahu bahwa mereka kalau dia tidak cepat mendahului mereka, dia bisa terancam bahaya. Tidak disangkanya bahwa si tua bangka Kui Bok Sanjin, ketua dari Butong Pai, dapat menciptakan barisan pedang yang demikian lihainya. Tiba-tiba terjadi perubahan pada diri kakek ini. Tangan kirinya berubah menjadi merah sekali, merah darah. Hati-hati terhadap Hiachiang Hoatsu. Si Toa Suheng berseru keras ketika melihat perubahan warna tangan kiri kakek itu. Pajiu Kaiong tiba-tiba mengeluarkan pekik yang amat dahsyat, lebih dahsyat daripada tadi, dan tubuhnya mendadak membalik, tongkatnya menyambar dibarengi tangan kiri merah itu mendorong ke depan. Prak-prak, des! 3 orang pengeroyok menjerit dan roboh, 2 orang dengan kepala pecah oleh tongkat, sedangkan seorang lagi terkena pukulan jarak jauh Hiachiang Hoatsu, roboh dan tewas seketika dengan dadanya tampak ada bekas 5 jari merah seperti terbakar, bahkan bajunya robek dan hangus. Itulah Hiachiang Hoatsu, pukulan maut yang mengerikan. Padahal ilmu itu masih belum sempurna, dapat dibayangkan betapa hebatnya kalau kakek ini berhasil menghisap darah, otak dan sumsum seorang bocah ajaib seperti Sintong. 10 orang pendekar Butong Pai terkejut dan marah sekali. Mereka melanjutkan serangan dengan penuh semangat dan penuh dendam. Namun kembali Pajiu Kaiong memekik dahsyat sambil bergerak menyerang, dan kembali 3 orang lawan roboh dan tewas. Serangan ini diulanginya terus, tidak memberi kesempatan kepada para pengeroyoknya untuk membebaskan diri. 4 kali terdengar dia memekik dahsyat seperti itu, dan akibatnya, 12 orang di antara Capsa Sinhiap dari Butong Pai itu tewas semua, tewas dalam keadaan masih mengurungnya, dan yang masih hidup tinggal Te Kuat Lin seorang. Hal ini memang disengaja oleh Pajiu Kaiong, dan kini sambil tersenyum mengejek dia menghadapi Kuat Lin. Dapat dibayangkan betapa perasaan darah itu melihat 12 orang suhengnya telah tewas semua. 12 orang suhengnya yang selama ini berjuang sehidup semati dengannya, kini telah menjadi mayat yang bergelimpangan di sekelilingnya, seolah-olah mayat 12 orang itu mengurung dia dan Pajiu Kaiong yang berdiri tersenyum di depannya. Iblis busuk, aku akan mengadu nyawa denganmu. Kuat Lin berseru mengandung isak tertahan. Hai, tubuhnya melayang ke depan, pedangnya ditusukkan ke arah dada lawan dengan kebencian meluap-luap. Namun dengan gerakan seenaknya kakek itu memukulkan tongkatnya dari samping menghantam pedang yang menusuknya. Krek! Pedang itu patah dan gagangnya terlepas dari pegangan Kuat Lin. Darah itu membelalakan matanya dan melihat pandang mata kakek itu kepadanya, melihat senyum yang baginya amat mengerikan itu, tiba-tiba dia membalikkan tubuhnya dan melayang ke arah sebatang pohon besar, dengan niat untuk membenturkan kepalanya pecah pada batang pohon itu. Kuat Lin melihat ancaman bahaya yang lebih mengerikan daripada maut sendiri, maka setelah yakin bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan lawannya, dia mengambil keputusan nekat untuk membunuh diri dengan membenturkan kepalanya pada batang pohon. Bersambung ke bab 3.